Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Pagi hari ini kita senantiasa diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga bisa menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat subuh alhamdulillah kita laksanakan dengan berjamaah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kula panjenengan sedaya, keluarga kula, keturunan kula, panjenengan sedaya mendapatkan syafaat dari beliau, amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan oleh Allah, pagi ini kita akan belajar bersama hadis yang ke-36. Al-hadisus sadisu wassalasun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoi kepada beliau, anin Nabi, dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata atau bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Man, barang siapa, nafasa, melapangkan, memudahkan, siapa man, siapa orang, an mu'minin, terhadap orang mukmin, kurbatan, kesusahan, kesedihan atau musibah, min kurabid dunya, dari kesusahan dunia, nafasallahu, melapangkan siapa Allah, anhu, terhadap orang, kurbatan, terhadap kesusahan, min kurabi yaumil qiyamati, dari kesulitan, kesusahan pada hari kiamat. Hadis ke-36 ini panjang sekali, ini hampir satu halaman. Jadi barang siapa yang melapangkan, memudahkan terhadap saudara kita orang mukmin yang sedang mendapatkan musibah, maka orang yang melapangkan tersebut, orang yang menolong tersebut, orang yang meringankan tersebut, insya Allah pada hari kiamat nanti akan diberi kelapangan, akan ditolong oleh Allah terkait dengan kesulitan, terkait dengan musibah. Maksud hadis ini bahwa kita ini manusia sosial, bermasyarakat, tentunya tidak lepas dari tetangga kita, mungkin keluarga kita yang sedang kena musibah. Apa itu musibah meninggal dunia, apa itu musibah sakit, atau mungkin musibah terkait dengan urusan keluarga, urusan pribadi. Nah, ini kita ini dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membantu
mereka. Bahkan terkait dengan hutang. Nah, ini yang sulit ini. Oke. Kadang-kadang orang yang minjamin itu, yang dihutangi, kadang-kadang ketika minta itu seperti kayak pengemis. Ya, hari ini dijanjeni 1 minggu, dijanjeni 1 bulan. Ya, kesannya itu yang meminjami itu kesannya itu kayak orang kemis. Padahal memang di akhirat nanti yaumul qiyamah. Kenapa ini dinamakan yaumul qiyamah? Karena di hari akhir nanti semua saksi-saksi itu ditegakkan. Tidak ada yang bisa berbohong. Kemudian dinamakan hari kiamat karena kita nanti akan dibangunkan dari alam kubur, kemudian menuju ke padang mahsyar, dimintai pertanggungjawaban segala amal kita. Bahkan di dalam surat Al-Ma'arij juz 29 itu digambarkan, nanti kalau ada yang salah mohon saya diingatkan. Yawadul mujrimu law yaftadhi min adzabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa ma fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa tad'u man adbar wa tawalla, dan selanjutnya ya. Jadi pada hari kiamat ini digambarkan orang-orang yang durhaka, berarti orang-orang yang kebanyakan melakukan kemaksiatan. Dalam hal ini orang yang dosanya banyak sekali. Itu digambarkan di dalam ayat ini. Itu seandainya dia bisa ada yang ditangguhkan, seumpama siksa itu bisa digadekan, bisa diganti dengan jaminan keluarga, dengan jaminan anak. Nek basa Jawa niku ditumbalno. Napa ditumbalkan? Berarti dikorbankan nggih. Nah, seandainya siksa yang di akhirat nanti itu bisa diganti, ya orang yang durhaka ini yang penting selamat, kemudian bisa diganti dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan keluarga yang selama di dunia ini mengelilingi, membantu, bahkan semua orang yang di dunia, maka dia akan melakukan hal itu. Mohon maaf, seseorang ketika nanti di akhirat, kemudian dia ini mendapatkan siksaan karena melakukan durhaka, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Seandainya bebas dari siksa dan diganti dengan istrinya, diganti dengan anaknya, berarti yang disiksa itu anaknya, yang disiksa itu istrinya, yang disiksa itu keluarganya, yang disiksa itu manusia. Yang penting saya ini selamat. Seandainya itu bisa, maka itu akan dilakukan. Kalla innaha ladha, tidak, karena api neraka itu bergejolak, berkobar, naja'atan lisyawa, yang mana bisa menguliti, melupas kulit-kulit kepala. Itu digambarkan di dalam ayat Al-Quran. Sampai segitu gambaran sebagian kecil terkait dengan hari akhirat. Oleh karena itu, kalau kita melapangkan, membantu saudara-saudara kita ada yang sakit, ya yang mungkin opname di rumah sakit, walaupun kita ini tidak bisa membantu 100%, cukup kula panjenengan datang ke rumah sakit mendoakan, hanya mendoakan saja, walaupun tidak memberikan bantuan berupa material, ya berupa uang, berupa uang, walaupun itu 50.000 atau 100.000, kita tidak membantu itu, cukup datang mendoakan saja, maka ini juga termasuk manafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya.
yang kena musibah atau yang punya terlilit utang, hutang piutang, kita bantu semampu kita, maka insya Allah di hari akhirat nanti, pada hari yaumul qiyamah nanti, Allah akan melapangkan kita terkait dengan kesedihan-kesedihan, terkait dengan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di hari akhirat nanti. Suatu ketika jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu sahabat orang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang paling dicintai oleh Allah?" "Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah?" Dijawab oleh Rasulullah, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Berarti orang yang membantu. Ketika ada seseorang butuh bantuan, maka kita bisa membantu, berarti diri kita ini sangat bermanfaat bagi orang lain. Terus amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Di dalam hadis itu dijelaskan, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah kita memberi kebahagiaan, kesenangan kepada orang lain. Cara komunikasi yang baik, otomatis orang itu senang. Cara berinteraksi dengan orang lain tidak menyinggung perasaan, itu senang. Kulo panjenengan ketemu dengan orang lain, kemudian orang lain itu senang, gembira, itu adalah perbuatan yang disenangi oleh Allah. Membuat orang senang, membuat orang senyum, membuat orang tertawa, itu senang. Ini cara guyonane iku pelawak itu berarti menyenangkan orang lain. Membuat orang senang saja itu sangat dicintai oleh Allah. Dan yang kedua, menghilangkan kesedihan. Ketika ada orang lain sedang susah, sedang sedih, kemudian berjumpa dengan kita, orang itu tambah senang, tambah gembira, maka perbuatan ini disenangi oleh Allah. Jangan sampai ada orang kena musibah justru malah kita takut-takutin. Justru malah mereka bersedih, tambah sedih, itu yang salah. Bagaimana ketika ada orang sedang sedih kita hibur agar mereka itu menjadi senang. Dan yang ketiga, perbuatan yang disenangi oleh Allah adalah menghilangkan kelaparan. Kalau ada orang sedang kelaparan, maka kita berusaha semaksimal mungkin membantu sesuai dengan kemampuan kita. Dan yang keempat, membayar hutang. Nah ini yang berat nggih. Nah, kalau hutangnya cuma 100.000, 200.000, insya Allah kita akan mampu. Tapi kalau sudah lebih dari 1 juta, ya ini kita hanya cukup berdoa. Bahkan di dalam hadis ini diterangkan bahwa Rasulullah itu sering berjalan-jalan dengan para sahabat untuk memenuhi kebutuhan orang-orang. Ini yang disenangi oleh Rasulullah daripada iktikaf 1 bulan lebih. Oh, ini Rasulullah. Jadi Rasulullah ini sering Pak jalan-jalan memenuhi kebutuhan orang lain. Oh itu kekurangan ini diberi, oh itu kekurangan itu diberi. Daripada iktikaf 1 bulan lebih. Kalau iktikaf itu kan untuk dirinya sendiri. Tetapi ketika membantu orang lain, ini kan juga untuk dirinya, juga untuk orang lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis selanjutnya masih dalam hadis 36. Waman dan barang siapa yassara, memudahkan siapa orang ala muksirin, terhadap orang yang merasa kesulitan, yassarallahu,
memudahkan siapa Allah alaihi terhadap orang fit dunya di dalam dunia wal akhirat di dalam akhirat. Kalau kita memberikan kemudahan kepada orang lain yang sedang mengalami kesulitan, maka insya Allah Allah akan memberikan kemudahan pada kita baik di dunia maupun di akhirat. Ya, tetangga kita sama mau berobat, tidak punya kendaraan, ya, kalau naik sepeda motor mungkin sakitnya tambah parah. Kita tolong, Pak, pakai mobil saya saja. Walaupun ada Grab, kita menawarkan. Ya. Ada tetangga kita di tahun ajaran baru mungkin kesulitan untuk biaya pendaftaran sekolah. Nah, mungkin kita bisa menawarkan, itu sebagai contoh-contoh kecil. Ya, terkait dengan utang piutang, lagi-lagi masalah utang piutang ini saya pribadi belum mampu ya untuk membantu orang-orang untuk melunasi utang-utang mereka. Tetapi minimal hadis ini memberikan semangat bagi kita ketika ada orang yang sedang kesulitan, kemudian kita bisa memberikan kemudahan kepada orang tersebut, maka kita akan diberi kemudahan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Waman dan barang siapa sataroh menutupi siapa orang musliman terhadap orang muslim, satarahullahu maka Allah akan menutupinya fid dunya di dalam dunia wal akhirat dan di dalam akhirat. Maksudnya menutupi aib orang lain. Jangan sampai ketika ada orang yang punya aib kemudian kita pamerkan, apalagi melalui medsos. Tonggoku nyolong, ya, tonggoku begini dan begitu dan seterusnya. Kita tutupi. Kadang-kadang ketika kita melakukan kemaksiatan, kemudian apa yang kita lakukan ini tidak diketahui oleh orang lain. Alhamdulillah, kemaksiatan kita ini ditutupi oleh Allah. Itulah sifat Rahman Rahimnya Allah. Seseorang yang sedang mencuri kemudian tidak ketahuan, maka jangan sampai untuk melakukan yang kedua kalinya. Karena yang pertama tadi itu sifat Rahman Rahimnya Allah itu diberikan. Belum tentu mencuri yang kedua kali, melakukan kemaksiatan yang kedua kali ini ditutupi oleh Allah. Maka kalau ada aib orang lain, tetangga kita, saudara kita, maka kita tutupi. Jangan sampai aib orang lain ini kita sebarluaskan. Insya Allah dengan hal seperti itu maka Allah akan menutupi aib kita baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu adapun Allah fi aunil abdi di dalam pertolongan hamba, maka selagi ada apa alabdu hamba itu fi auni akhihi itu di dalam menolong saudaranya. Maksudnya kalau kita sering menolong saudara kita, maka Allah akan menolong kita. Waman dan barang siapa salaka berjalan siapa orang torikon di dalam jalan atau menempuh siapa orang torikon di dalam jalan yaltamisu memperoleh fihi di dalam torik ilman terhadap ilmu, sahalallah memudahkan Allah siapa Allah lau terhadap orang torikon jalan ilal jannati terhadap surga. Maksudnya apa? Seperti ini loh Pak, ini kan majelis taklim. Kita datang ke sini tadi berjamaah, kemudian ada niat kepingin belajar bersama, kepingin mendapatkan ilmu. Maka Allah akan memberikan kemudahan kepada kita jalan untuk menuju ke surga. Walaupun apa yang kita dapat, ya Allah aku diterangkan oleh ustadz, aku diterangkan oleh guru, saya diterangkan oleh guru saya, ini kok saya tidak faham-faham. Ilmu yang saya dapat ini kok saya tidak tidak nyantol sama sekali. Mungkin karena saya ini, mohon maaf, saya ini bodoh, atau mungkin saya ini kurang cerdas. Ini tidak ada aturan di dalam
Islam yang siapapun yang mendatangi majelis taklim, maka orang tersebut akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Karena orang yang berkumpul di dalam majelis taklim ini, Pak, ini pertama mendapatkan keberkahan mengisi waktu daripada diisi dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kita datang ke majelis taklim mengisi waktu yang baik. Yang kedua, kita bertemu di majelis taklim ini pasti bertemu dengan orang-orang soleh. Saya yakin yang datang di majelis taklim, apapun itu majelis taklim namanya, pasti di dalamnya ada, walaupun itu satu, orang-orang yang soleh. Dan yang ketiga, kita berada di majelis taklim, pasti kita akan mendapatkan keberkahan. Oleh karena itu, apapun majelis taklim itu pasti akan ada manfaatnya. Wa mastama'ah, dan tidaklah berkumpul kaumun siapa kaum fi baitin di dalam rumah min buyutillahi di rumah-rumah Allah. Tidaklah berkumpul seorang kaum di dalam rumah min buyutillahi dari rumah-rumah Allah, masjid. Yang dimaksud rumah ini adalah rumah masjid Allah, musola. Yatluna, membaca siapa orang kitab Allahi, kitab Allah, membaca Quran, di dalam masjid membaca Quran. Wa yatadarasunahu, dan belajar, saling deres, saling menyimak siapa orang terhadap Al-Quran, bainaum, di antara mereka, illa, kecuali nazalat, menurunkan, alaihim, terhadap orang, as-sakinatu, ketenangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, panjenengan datang ke masjid, kemudian membaca Al-Quran bersama, saling nyemak, saling menyimak, saling membenarkan jika ada yang salah. Oh, ini tajwidnya ini salah. Oh, ini idhar kok dibaca ikhfa. Oh, ini ikhfa kok dibaca idhar. Oh, ini mat tobi'i. Oh, ini kurang panjang. Oh, ini gunnah. Saling menyimak, maka Allah akan memberikan ketenangan. Kepada siapa? Kepada orang yang sedang belajar di dalam masjid. Bukan hanya itu saja. Wa ghasyiathum, dan dilimpahkan ar-rahmatu, kerahmatan. Maka orang yang ngaji ini akan dilimpahkan rahmatnya Allah. Wa hafathum, dan mengelilingi siapa al-malaikatu, siapa malaikat. Oh, kula panjenengan nek ngaji di masjid, saling nyemak, saling belajar bersama, maka Allah akan menurunkan ketenangan. Dan Allah akan melimpahkan kerahmatan. Dan dikelilingi oleh malaikat. Ya, saumpama kula panjenengan ngaji teng mriki, di atas kita ini ada malaikat. Di samping kanan kiri ini ada malaikat, karena malaikat mengelilingi kita. Bukan hanya itu saja, wa dzakara, dan menyebut terhadap orang, siapa Allah fiman, di dalam orang, indau, di samping Allah. Allah akan menyebut orang-orang yang belajar Al-Quran, yang ngaji Al-Quran di dalam masjid. Ini akan disebut oleh Allah. Terhadap siapa? Disebut di hadapan orang-orang yang di hadapan Allah. Siapa? Malaikat. Allah akan menyebut satu-satu. Malaikat, oh itu loh, hambaku itu loh, Muhammad mengaji, sedang belajar. Itu ada Ibrahim, itu ada Ali, itu ada Utsman, itu ada Sugiono, itu ada Budiman, dan seterusnya. Waman, dan barang siapa abto'ah, diperlambat, bihi, dengan man, apa amaluhu, amalnya. Maksudnya diperlambat itu begini, Pak. Kulo panjenengan ada azan. Sholat subuhnya nanti. Sholat subuhnya nanti.
Atau kita ini memperlambat amal diri kita. Sebenarnya kita ini mampu berinfak, tapi infak kita ini kita tunda. Nanti saja. Sebenarnya kita ini ada kesempatan untuk membaca Al-Quran, tapi kita tunda. Nanti saja. Akhirnya seharusnya amalan-amalan yang baik ini bisa kita lakukan dengan cepat, tapi kita tunda, kita perlambat. Maka lam yusri, tidak bisa dipercepat, bihi dengan man, apa nasabuhu, nasabnya orang. Orang yang punya nasab yang baik, keturunan wali, orang tuanya ahli ibadah, orang tuanya dekat dengan Allah, orang tuanya ahli ilmu, orang tuanya hafal Al-Quran. Pokoknya orang tuanya ini sempurna dalam hal kebaikan. Atau nenek moyangnya ini juga sempurna. Tetapi keturunannya ini kalau memperlambat amal, dia tidak bisa mengikuti kakeknya, tidak bisa mengikuti orang tuanya, maka dia tidak bisa, nasabnya tidak bisa seperti itu. Jadi tergantung, jadi nasab ini tidak bisa menentukan. Tergantung pada diri kita. Nasabnya baik, tapi individualnya ini tidak baik, dalam arti tidak bisa mengikuti amalan-amalan orang tuanya, maka tidak bisa. Makanya di sini disampaikan oleh Rasulullah, waman abdu abi amaluhu lam yusri bi nasabu, gambarannya seperti itu. Sebaliknya, orang tua kita ini biasa-biasa saja. Nenek moyang kita ini biasa-biasa saja, bukan termasuk kategori wali, bukan termasuk kategori ahli Quran, bukan termasuk kategori ahli ibadah, tetapi kita ini semangat untuk belajar, semangat untuk beribadah, semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka derajat kita ini akan diangkat oleh Allah. Melebihi derajat orang tua kita, melebihi derajat nenek moyang kita. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini memberikan motivasi kepada diri kita. Pertama, mari kita menolong saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesedihan. Yang kedua, mari kita memberikan kemudahan kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan. Yang ketiga, jangan mengumbar aib orang lain. Yang keempat, marilah kita saling tolong-menolong kepada saudara-saudara kita. Dan yang kelima, jangan bosan-bosan kita untuk berkumpul di majelis taklim untuk mencari ilmu, karena majelis taklim itu akan mendapatkan rahmat dari Allah. Allah akan menurunkan ketenangan, Allah akan memberikan rahmat, dan akan dikelilingi oleh para malaikat. Dan yang terakhir, marilah jika ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, maka jangan kita tunda. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan hadis yang ke-36 ini memberikan motivasi kepada diri kita, khususnya kepada saya, untuk berbuat baik-baik untuk diri sendiri, untuk keluarga maupun untuk orang lain. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'i masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa li jami'il asatid wa asatidatina wa li jami'i auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.